Misi terakhir malaikat. Di suatu tempat terdapat seorang wanita buta bernama Yonsu yang memiliki temperamen buruk. Dia cepat marah dan suka memecat pengurus rumah yang menurutnya tak becus. Dulunya Yonsu merupakan seorang balerina yang sangat terkenal. Namun setelah tertimpa musibah di panggung saat menari, dia tak lagi bisa melihat dan terhitung sudah 3 tahun lamanya. Dia memiliki supir pribadi bernama Pak Jo yang selalu bersamanya sejak Yonsu masih kecil. Selain Pak Jo, ada juga seorang wanita yang menjadi ketua pengurus rumah. Ia bernama Jung. Pak Jo masih berusaha mencari donor kornea mata agar Yonsu dapat kembali melihat. Selama 3 tahun ini, Yonsu selalu gagal mendapatkan donasi kornea karena ulah bibinya. Sang bibi selalu menggagalkan daftar donasi agar dirinya bisa menguasai perusahaan balet Matasia, peninggalan orang tua Yonsu. Di area lain, terdapat seorang malaikat yang sering membuat kekacauan dengan ikut campur urusan manusia, padahal tugasnya hanyalah menjemput roh para makhluk di muka bumi. Suatu ketika, setelah menjemput roh seekor binatang, malaikat itu pergi ke sebuah pohon untuk menjalankan misi terakhirnya. Di sana dia melihat Yonsu sedang melawan 2 orang yang mengganggunya. Meski tak bisa melihat, Yonsu bisa melawan, sehingga si malaikat takjub. Si malaikat kemudian mengikuti Yonsu pergi dan mendekatinya karena wanita itu bersedih. Saat kembali ke bawah pohon, malaikat kembali bertemu Yonsu. Di sana malaikat terkejut karena Yonsu menyadari keberadaannya. 누구시냐고요? 거기 뻔히 있으면서! 들었나? 남자였어? Malaikat pun tak percaya jika Yonsu bisa mendengar suaranya. Bahkan ia juga bisa disentuh. Namun malaikat itu berhasil kabur setelah Jung datang menjemput Yonsu. 아무도 없는데? Sebelum pergi, Yonsu menemukan sapu tangan milik malaikat yang terjatuh. Dalam menjalankan misi kali ini, malaikat tersebut diingatkan oleh tetua malaikat agar tak menyentuh manusia. Jika dia melanggar, maka dia akan dilenyapkan dari muka bumi. Berhubung malaikat itu hanya punya waktu 24 jam yang tersisa, ia kembali mencari sapu tangannya yang hilang, sambil melanjutkan menjalankan misi. Sapu tangan itu adalah penghubung antara langit dan bumi. Malaikat menemukan sapu tangan tersebut di rumah Yonsu. Namun ia gagal mengambilnya. Pagi harinya, Yonsu berangkat ke perusahaan Fantasia untuk menghadiri undangan sang bibi. Malaikat itu juga ikut karena ingin mengambil sapu tangannya dari Yonsu. 내 손수건 어딨어? Saat pertunjukan balet berlangsung, Yonsu di luar ruangan menari balet seorang diri. Dan saat itulah malaikat berhasil mengambil kembali sapu tangannya. Setelah pertunjukan selesai, Yonsu memberikan sedikit sambutan lalu pulang. Dalam perjalanannya pulang, mobil yang mereka gunakan mengalami remblong. Pak Jo pun tersadar jika mobilnya sudah dirusak oleh seseorang. Karena tak dapat dikendalikan, kecelakaan tunggal pun terjadi. Pak Jo meninggal. Malaikat pun datang menjemput rohnya, dan misinya untuk hari itu selesai. Ketika hendak pergi, si malaikat terus mendengar suara Yonsu yang minta tolong. Hingga akhirnya si malaikat menolong. Mobil yang hampir jatuh ke jurang pun diselamatkan. 안 돼. 시간 없... Setelah menyelamatkan Yonsu, malaikat itu tak sengaja menyentuh Yonsu. Dan karena melanggar aturan, dia hampir dilenyapkan. Tapi karena malaikat tersebut sering membantu binatang dan orang-orang dalam keadaan susah, dia dimaafkan.
Sebagai gantinya, malaikat tersebut dihukum menjadi manusia bernama Kim Dan. Agar bisa kembali menjadi malaikat, dia diberi sebuah misi, yaitu menemukan cinta untuk seorang dalam 100 hari. Petunjuknya mengarahkan Kim Dan ke rumah sakit, tepatnya kamar nomor 502. Yeonsu yang mengalami kecelakaan pun dilarikan ke rumah sakit oleh seorang pria dari Fantasia bernama Ji. Setelah kecelakaan itu, mata Yeonsu kembali sembuh karena mendapat donor kornea dari mendiang Pak Jo. Yeonsu pun bersedih karena harus kehilangan Pak Jo, orang yang paling ia percaya. Kim Dan yang tahu jika misinya membuat Yeonsu jatuh cinta pun sempat protes kepada tetua malaikat. Ia ingin mengubah misinya karena Yeonsu dianggap tak waras. Setelah melihatnya tertawa di pemakaman Pak Jo. Di hari berikutnya, Yeonsu tiba-tiba mengalami trauma psikologis yang mengakibatkan dirinya susah berjalan. Yeonsu mengalami hal tersebut karena kehilangan Pak Jo yang selama ini membantunya di berbagai keperluan. Agar bisa kembali normal, Yeonsu membuka lowongan pekerjaan untuk mencari asisten pribadi. Kim Dan pun ikut melamar. Ia sempat berdebat karena temperamen Yeonsu. Namun setelahnya dia terima karena Yeonsu tiba-tiba bisa berjalan. 항상 최선을 다해서 아가씨를 반짝반짝하게 보필하겠습니다. 그만하고 나가요. 저 여기 아니면 갈 데가 없어요. 어쩌라고요? 뭐 기운 쭉 빠져 있을 줄 알았는데 가시 바짝 세우고. 이봐요. 그 이왕 들었다니까 그 한마디만 더 할게요. 이쁘게 좀 삽시다. 에? 야! 너 거기 안 서? 지금. Di Fantasia, Ji mulai melatih para balerina. Ji merupakan direktur artistik baru di sana. Rencananya dia hendak menjadikan Yeonsu sebagai balerina utama dalam pertunjukan Giselle, meskipun bibinya tak setuju. Secara diam-diam, Ji juga mengawasi keadaan Yeonsu. Sedangkan Kim Dan disibukkan dengan pekerjaan barunya. 아가씨한테 출동. 그리고 이건 외출 시에 알람용으로. Setelah Yeonsu bisa melihat, bibinya mulai khawatir jika suatu saat Yeonsu akan mengambil alih perusahaan baletnya kembali. Di rumah Yeonsu, Kim Dan yang sedang menjalankan misi juga bekerja dengan giat. Dia menyapu halaman hingga malam, dan saat hujan turun tiba-tiba sayapnya kembali muncul. 뭐야 왜 왔어 이거? Ia pun sempat kaget dan bersembunyi agar tak ketahuan. Namun tiba-tiba Kim Dan datang menyelamatkan Yeonsu yang hampir tertimpa lampu. Dan seketika Yeonsu pun melihat sayap Kim Dan.